Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami untuk menjelaskan aplikasi persamaan diferensial biasa order 2, terkhususnya permasalahan tentang rangkaian listrik RLC dengan metode Runge-Kutta 4. Dosen pengampu dalam mata kuliah persamaan diferensial biasa adalah Profesor Dr. Stefanus Budiwaluya SPD MSI dan Ibu Ratna Nurmustika Sanusi Esmat MSI. Sebelum masuk ke pembahasan kita hari ini, sebelumnya izinkanlah kami dari kelompok 8 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, anggota yang pertama ada Husna Ainun Najwa dengan NIM 4101421012. Selanjutnya ada Indana Ainur Rohmah dengan NIM 4101421025. Dan terakhir saya sendiri Egy Nugraha dengan NIM 4101421030. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu metode Runge-Kutta 4 karena metode ini adalah metode yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Apa sih metode Runge-Kutta 4 itu? Metode Runge-Kutta 4 atau RK4 adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan persamaan diferensial biasa. Metode ini memberikan pendekatan yang lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler yang sederhana. RK4 menggunakan formula iteratif atau iterasi untuk menghitung nilai aproksimasi solusi pada titik-titik berikutnya dalam rentang tertentu. Adapun bentuk metode Runge-Kutta 4 klasik untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial adalah sebagai berikut. Yn plus 1 sama dengan Yn plus 1/6 K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Ini merupakan persamaan 1. Dengan K1 sama dengan HF Xn Yn, di mana K2 sama dengan HF Xn plus setengah H Yn plus setengah K1, di mana K3 sama dengan HF Xn plus setengah H Yn plus setengah K2, di mana K4 sama dengan HF Xn plus H Yn plus K3. Semua harga K berhubungan secara rekursif, artinya K1 muncul dalam persamaan untuk K2, yang muncul lagi pada persamaan K3, dan seterusnya. Dengan Y0 adalah initial value atau nilai awal. Selanjutnya yaitu ada rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa adanya cabang. Langkah pertama dalam mencari solusi rangkaian ini adalah mencari persamaan rangkaian. Karena rangkaian mengandung C dan L, maka ada dua peubah status yaitu tegangan kapasitor dan arus induktor yang dapat dipilih untuk digunakan dalam mencari persamaan rangkaian. Dalam mencari persamaan rangkaian, terlebih dahulu menggunakan tegangan kapasitor sebagai peubah rangkaian, kemudian melihat apa yang akan didapatkan jika arus induktor yang dipilih. Karena rangkaian adalah seri, maka arus yang mengalir pada setiap beban adalah sama, sedangkan tegangan pada setiap beban adalah berbeda. Dengan mengabaikan gaya gerak listrik induksi yang timbul pada resistor, besarnya arus listrik yang mengalir melalui resistor dapat ditentukan dengan hukum Ohm, yaitu dengan persamaan I sama dengan ER per R. Sebut dengan persamaan yang kedua. Dengan I adalah arus listrik, ER adalah tegangan resistor, dan R adalah resistor. Sehingga diperoleh persamaan ER sama dengan IR, persamaan yang ketiga. Apabila induktor mempunyai induktansi sebesar L, maka berdasarkan hukum Lenz, besar tegangan pada beban L dapat dinyatakan dengan persamaan EL sama dengan DI per DT, yaitu persamaan yang keempat. Sehingga hubungan resistor R, induktansi L, kapasitor C, dan elektromotif ET volt adalah EL ditambah ER ditambah EC sama dengan ET. Maka diperoleh persamaan L DI per DT ditambah IR ditambah EC sama dengan ET, persamaan yang kelima.
Karena I sama dengan IC sama dengan C DEC per DT, maka persamaan yang kelima menjadi persamaan LC D kuadrat EC per DT kuadrat ditambah RC DEC per DT ditambah EC sama dengan ET, didapatkan persamaan yang keenam. Nah, persamaan yang keenam di atas adalah persamaan diferensial orde kedua yang merupakan deskripsi lengkap rangkaian dengan tegangan kapasitor EC sebagai variabel terikat dan T sebagai variabel bebas. Selanjutnya yaitu terdapat sebuah permasalahan, sebuah rangkaian listrik RLC yang terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor dengan elemen-elemen R sama dengan 4 ohm, C sama dengan 1/3 farad, dan L sama dengan 1 Henry diberikan tegangan E sama dengan 10 volt. Pada saat T sama dengan 0, kuat arus I 0 sama dengan 2 ampere dan tegangan pada kapasitor EC sama dengan 6 volt. Tentukan nilai ECT untuk waktu T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 1 detik. Berdasarkan persamaan ke-6 pada slide sebelumnya, dapat dibentuk persamaan diferensial orde 2, yaitu 1/3 dikalikan dengan D kuadrat EC per DT kuadrat plus 4/3 dikalikan dengan D EC per DT plus EC sama dengan 10, dengan I 0 sama dengan 2 ampere dan EC aksen 0 sama dengan 6 volt. Karena I sama dengan IC sama dengan C dikalikan dengan D EC per DT, maka EC aksen 0 sama dengan 12, sehingga rangkaian dapat dimodalkan ke persamaan diferensial tingkat 2. D kuadrat EC per DT kuadrat plus 4 dikalikan D EC per DT plus 3 dikalikan EC sama dengan 30. Kita misalkan EC sama dengan Y, maka diperoleh D kuadrat Y per DT kuadrat plus 4 dikalikan DY per DT plus 3Y min 30 sama dengan 0. Untuk memperoleh solusi dengan pendekatan numerik, diperlukan manipulasi persamaan diferensial orde 2 ke persamaan diferensial orde 1. Misal, DY per DT sama dengan Y aksen sama dengan Z. D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan Y double aksen sama dengan Z aksen. Jadi, dapat ditulis Y double aksen plus 4Y aksen plus 3Y min 30 sama dengan 0. Dan Z aksen sama dengan min 4Z min 3Y plus 30, sehingga diperoleh dua persamaan orde pertama, Y aksen sama dengan Z dan Z aksen sama dengan 30 min 30 min 3Y min 4Z, dengan EC 0 sama dengan Y 0 sama dengan 6 dan EC aksen 0 sama dengan Y aksen 0 sama dengan Z 0 sama dengan 12 dengan H sama dengan 0,1. Penyelesaian dua sistem persamaan di atas dapat dilakukan dengan mengaplikasikan metode Runge-Kutta 4. Adapun dalam permasalahan ini kita menggunakan metode Runge-Kutta 4 untuk iterasi ke-1 sampai dengan iterasi ke-11. Pada iterasi yang pertama, K1Y sama dengan HF TYZ. Dilanjutkan ke iterasi selanjutnya sampai dengan iterasi ke-11 yaitu K4Z sama dengan HF T plus H Y plus K3Y dan Z plus K3Z. Dengan rumus iterasi ke-1 sampai ke-11 diperoleh Y sama dengan Y plus 1/6 K1Y plus 2 K2Y plus 2 K3Y plus K4Y dan Z sama dengan Z plus 1/6 K1Y plus 2 K2Y plus 2 K3Y plus K4Y. Selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan menggunakan aplikasi MATLAB dan dihasilkan sampai ke iterasi 11 seperti pada tabel berikut. Pada tabel tersebut, iterasi yang pertama dengan T sama dengan 0 diperoleh ECT sama dengan 6. Dilanjutkan iterasi selanjutnya sampai dengan iterasi ke-11 dengan T sama dengan 1 menghasilkan ECT 9,8008. Solusi dari persamaan D kuadrat Y per DT kuadrat plus 4 dikalikan dengan DY per DT plus 3Y min 30 sama dengan 0 adalah nilai Y 0 sampai Y 10 yang merupakan nilai ECT di mana T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 1 dengan H sama dengan 0,1. Secara analitik dapat dituliskan dengan YT sama dengan ECT sama dengan 10 min E pangkat negatif T min 3E pangkat negatif 3T.
secara grafik dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya adalah penggunaan aplikasi MATLAB untuk mendapatkan hasil yang tadi sudah dijelaskan. Di sini kita sudah membuat program MATLAB-nya. Nah, adapun pada bagian ini adalah inisialisasi variabel. Di sini kita menggunakan variabel tspan, y0, dan h, di mana tspan adalah rentang waktu untuk 0 sampai 1. Kemudian y0 adalah kondisi awalnya, di mana y0-nya 6 dan y aksil 0-nya adalah 12. Kemudian h adalah 0,1. Selanjutnya pada bagian ini adalah inisialisasi matrik waktu dan vektor, di mana yang berfungsi sebagai matrik waktu adalah T, yaitu yang akan diisi tspan 1 hingga tspan 2 dengan langkah H. Kemudian Z dan Z-nya adalah sebagai vektor yang akan menyimpan solusi numerik dari persamaan diferensial untuk posisi dan kecepatan. Selanjutnya, yaitu kita masukkan metode Runge-Kuttenya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan hasil output berupa tabel dan grafik. Nah, sekarang kita akan coba run. Nah, setelah kita run akan didapatkan grafik seperti ini dan hasil pada command window ini. Nah, pada command window ini sudah seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, yaitu didapatkan TS dan ECT-nya atau tegangan kapasitornya. Nah, untuk waktu T0 yaitu tegangan kapasitornya akan didapatkan 6. Kemudian waktu 0,1 akan didapatkan ECT-nya yaitu 7,0366 sampai pada waktunya itu 1, maka tegangan kapasitornya yaitu 9,8008. Nah, ini juga kita bisa lihat pada grafiknya. Jika kita lihat semakin waktunya bertambah, maka ECT atau tegangan kapasitornya itu akan semakin naik. Sekian, itulah penjelasan dari penggunaan aplikasi MATLAB. Dapat disimpulkan bahwa menggunakan metode numerik seperti Runge-Kutta 4 order 4 pada sistem persamaan diferensial biasa order 2, kemudian ditransformasi menjadi persamaan diferensial biasa order pertama rangkaian listrik RLC, merupakan pendekatan yang efektif untuk memperoleh solusi numerik dan memahami respon sistem terhadap variasi waktu. Pendekatan ini memfasilitasi analisis numerik yang lebih mudah dan dapat diaplikasikan pada berbagai kondisi atau variasi dalam rangkaian listrik RLC. Baik, cukup sekian hasil pemaparan diskusi kami terkait permasalahan persamaan diferensial biasa order 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun perkataan. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!